Shalom. Shalom Bapak Ibu. Satu kemurahan Tuhan, kita bersekutu pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, sembah dan puji. Sungguh semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kalau kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Mari menyembah Tuhan, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat hati dan suara kita. Sembah dan puji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah Yesus. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu, kita kerahkan segenap hati kita. Kita angkat pujian ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Terlebih kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami. Sehingga hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Kami boleh beribadah. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa, biar kuasa Roh Kudus-Mu mengambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Sehingga Tuhan lawatan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami yang hadir saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Dan ketika kami pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin nanti sore baru mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu tetap terjadi kepada mereka. Sehingga sukacita-Mu mengalir. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, Hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Rindu memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yang rindu memuji menyembah Tuhan lambaikan tangan, haleluya. Bapak Ibu bagi yang lemah silahkan duduk, gak apa-apa. Kita mau bebaskan hati kita. Kita mau masuki gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, haleluya. Yuk kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, memenuhi baitnya. Dengan apa Bapak Ibu? Yes. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur kita bisa berkumpul hari ini, amin. Tapi kita nggak boleh salaman, jadi mungkin boleh kita tengok kiri kanan kita. Kita naikkan pujian ini, kita bilang yuk masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur gitu ya. Yuk lihat kiri kanan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Boleh muter, boleh 360 derajat ya. Yuk kita mau beri salam, kita katakan mari masuk. Haleluya. Gerbangnya dengan apa Bapak Ibu? Haleluya. Dengan pujian, memenuhi baitnya dengan hadian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, haleluya. Selama-lamanya, lamanya, haleluya. Oleh darah anak domba kita dibebaskan. Oleh darah anak domba kita bersyukur karena kebaikannya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita
Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh apa Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan. Yuk kita semuanya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Percaya ada kuasa dalam darah Yesus, amin. Haleluya. Karena darahnya kita dibenarkan. Karena darahnya kita dibebaskan. Karena darahnya kita menjadi ciptaan yang baru. Karena darahnya kita dipulihkan. Karena darahnya kita disembuhkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sementara musik menaikkan pujian ini, Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang rindu akan hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yang rindu akan hadirat Tuhan. Tadi ketika kita berdoa pelayan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kangen Tuhan. Saya kangen sama hadirat Tuhan. Saya kangen sama suasana penyembahan yang sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu kita. Kalau Tuhan izinkan kita berkumpul di tempat ini, mari kita nikmati hadirat-Nya. Nikmati kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Tanggalkan beban kita. Fokuskan hanya kepada Kristus, kepada kebenaran-Nya, kepada kasih-Nya. Dan biarlah Tuhan Yesus melawat kita semua. Karena Dia lebih rindu dari saya dan kita semua untuk menjangkau dan berjumpa dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini saat kita memasuki hadirat-Nya hanya karena kemurahan Tuhan belaka. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan syukur Tuhan yang kami naikkan. Haleluya. Terima kasih
ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kami Tuhan Yesus, biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Nugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh panggil Engkau Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi sahabat-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibenarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Segalanya besar kasih setiamu kepada
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, fokuskan pikiranmu, tanggalkan semua pemikiran dan beban yang ada dalam hatimu, supaya berkat firman Tuhan hari ini kau terima dengan sempurna. Sehingga engkau pulang akan ada kelepasan yang terjadi dalam kehidupanmu. Iblis seringkali mau menipu kita dengan banyak pemikiran persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dia membuat kita nggak fokus. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan, kita sungguh-sungguh tidak mengerti dan tidak mengetahui. Berapa banyak berkat firman yang hilang dari kehidupan kita. Tapi siang hari ini, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan via YouTube ibadah ini, biar Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih buat siang ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan segala pelanggaran kami. Ampuni Tuhan segala apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Siang hari ini Tuhan, atau pagi ini, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka diri kami Tuhan, agar firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami, berbuah-buah Tuhan, sehingga buah itu dinikmati oleh sekitar kami. Amin. Dan kami boleh menjadi berkat Tuhan, terang Tuhan dimanapun kami berada. Mari arah Roh Kudus berbicara dan ambil alih seluruhnya Tuhan. Kami percaya kalau telang itu hadir, maka kegelapan akan lenyap. Dan hari ini kami beriman dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jikalau nama-Mu ditinggikan, maka Engkau akan bertata Tuhan. Haleluya, terima kasih. Hamba menyerahkan firman ini, jam pemberitaan firman ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, hanya sebagai saluran, hanya sebagai pengantar Tuhan. Seperti tukang pos yang mengantarkan surat Tuhan kepada yang Tuhan ingin tujukan. Biarlah Tuhan, hikmat akal budi-Mu, marifat yang daripada-Mu turun atas kami pagi hari ini, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya mohon izin untuk saya buka masker. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kalau kita melihat, boleh ditampilkan slide saya. Tema dari memasuki bulan ini. Oh ya, kebetulan hari ini mungkin Bapak Ibu bingung ya, kok hari perjamuan bukan Bapak Gembala. Biasanya Bapak Gembala sedang dalam keadaan pemulihan, pasca menjalani operasi. Doakan supaya minggu depan atau hari-hari ke depan Bapak Gembala boleh semakin kuat dan tetap sehat dalam melayani kita. Dan beberapa hari yang lalu beliau meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Lukas. Dan hari ini kita mau lihat firman Tuhan, yaitu build your relation, ya, membangun hubungan, ya. Jadi 3 bulan selanjutnya kalau kita lihat dari setiap bulannya, kemarin kita sudah bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Kita sudah bicara bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, yang kedua kemarin kita memasuki bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga, ya. Jadi dengan Tuhan, dengan keluarga, dan yang ketiga ya, untuk membangun hubungan adalah dengan orang lain, dengan sesama, ya, dengan apakah saudara seiman kita, apakah orang yang ada di sekitar kita. Nah, minggu ini kita akan memasuki ya, bulan-bulan ke depan, minggu-minggu ke depan, kita akan memasuki tema tentang build your relation atau membangun hubungan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, saya bersyukur ya kalau saya boleh mengalami dalam hidup saya itu di mana suatu masa atau satu musim yang saya bilangnya berbeda. Ya, Tuhan bawa saya untuk saya berusaha, ya, saya berdagang, saya wirausaha. Setelah saya lulus dari kuliah saya ketemu dengan orang-orang teman-teman pedagang, ya.
pedagang, dengan bisnismen, dan saya memahami apa yang terjadi, bagaimana sifat-sifat, bagaimana bergaul dengan mereka. Dan saya tetap tetap stand atau tetap berdiri dalam keimanan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan akhir-akhir ini tepatnya di bulan Maret yang lalu saya dibawa Tuhan untuk memasuki dunia yang baru buat saya, yaitu dunia bekerja. Ya, tadinya saya dari bisnis, sekarang saya masuk dalam bekerja. Jadi setiap hari saya harus ngantor dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu kalau ada acara, ada kegiatan atau ada pekerjaan yang harus saya lakukan, saya masuk di hari Sabtu ya. Dan terus rutinitas ya. Di awal bulan, di 3 bulan pertama saya sempat kayak merasa kayak merasa orang itu linglung gitu ya. Kayak orang merasa dulunya saya sebagai bos, sebagai atasan, saya punya beberapa karyawan, merintah gitu. Tetapi sekarang saya punya atasan dan atasan lagi gitu ya. Dimana sekarang saya di bawah perintah. Ada sesuatu yang menjadi dalam diri saya menjadi sesuatu yang gak mudah untuk bisa saya terima gitu ya kan. Udah gitu saya bergaul dengan orang-orang juga yang notabene beda lagi gitu ya. Dunianya dengan dunia waktu usaha, di mana orang usaha bisnismen ya profit oriented, berpikirnya tentang keuntungan, sistem ekonomi. Ya memang itulah ya kan. Tetapi sekarang di dunia kerja berbeda lagi gitu ya kan. Ada atasan, ada ketemu orang yang saya juga nggak ngerti gitu ya, ada orang-orang yang ketemu, saya nggak memahami karakter dan sifat-sifat mereka ya, karena saya baru masuk lagi secara full di situ ya kan. Sempat menjadi 3 bulan pertama saya sempat merasa, aduh ini saya bisa gak ya kerja ya. Bukan soal pekerjaannya yang saya nggak bisa tanganin, tetapi lebih kepada hubungannya dengan sesama gitu ya. Saya harus ketemu lebih banyak dosen ya kan, lebih ke banyak orang, perawat, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu bukan yang mudah buat saya. Tetapi Tuhan bawa saya sehingga saya sudah 6 bulan di tempat pekerjaan saya. Dan makin hari saya boleh memahami satu demi satu, terutama atasan saya. Ya saya sempat WA ke beliau ya kan, waktu beliau ini puji Tuhan Bu, saya waktu demi waktu memahami Ibu. Kadang-kadang saya juga gak ngerti dengan atasan saya gitu ya. Ini maunya kemana, bingung gitu ya kan, manuvernya bingung gitu. Ntar begini, ntar begitu. Wah tapi akhirnya saya belajar memahami dan Tuhan bawa saya menggunakannya dengan kasih karunia yang dari Tuhan dan saya bisa mengikutinya. Dan bulan ini tema kita adalah build your relation, membangun hubungan dengan orang lain. Ya, nah waktu kita kata-kata membangun ini bukan sesuatu yang sifatnya itu bukan sesuatu, karena kalau membangun pasti kita harus mengetahui dulu kondisi tempat kita mau membangun. Betul ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus memahami dulu, menganalisa dulu. Seorang kontraktor yang baik, biasanya kalau dia membangun, dia akan menganalisa tanahnya seperti apa. Apakah orangnya yang punya, saya mau dirikan 10 lantai, saya mau dirikan 20 lantai. Tetapi secara analisa mampu gak dianalisa dulu ya. Mampu gak bangunan ini berdiri dengan begitu tinggi. Bagaimana dengan pondasinya, bagaimana dengan situasi lingkungan sekitarnya. Nah kontraktor yang baik dia akan menganalisa, akan mempelajari terlebih dahulu. Baru dia memutuskan bahwa gedung ini harus bentuknya seperti ini, pondasinya seperti ini. Demikian juga saat ini kita sedang membangun hubungan dengan orang lain. Orang lain adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita membangun dengan keluarga adalah lingkungan yang terkecil. Sekarang lebih kepada luas lagi. Mungkin lingkungan rumah kita, tetangga kita, tempat kerja kita, tempat usaha kita. Akan ada orang-orang yang lebih banyak lagi yang berhubungan dengan kita. Nah oleh karena itu, dalam membangun kita perlu mempelajari, kita perlu mengetahuinya. Bapak Ibu akan merasa sulit, kita akan merasa sulit membangun hubungan kalau kita tidak memahami satu dengan yang lain. Kenapa? Saya juga mengalami begitu. Saya baru menyadari, ya kan, saya adalah tipe orang yang, orang kalau yang lihat sesuatu misalnya kayaknya cepet-cepet pengen beresin gitu ya. Kayaknya cepet-cepet pengen selesaikan gitu. Tetapi ada orang yang cuek aja gitu loh, diam aja. Saya bilang nih gimana sih, kok begini sih gitu ya kan. Ada orang yang teriak-teriak, ya gimana dong ada masalah nih, kita harus begini-begini. Bapak Ibu ada banyak karakter temperamen yang ada di sekitar kita, betul ya? Khususnya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan keluarga, dengan istri kita saja, kita bisa berbeda. Makanya ada seorang bilang bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu unik gitu ya kan. Karena apa? Jari kita aja 5 ini 10 jari kita aja. Semua punya fingerprint atau punya sidik jari yang berbeda. Apalagi dengan orang lain.
Oleh karena itu kita perlu memahami Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, temperamen atau karakter-karakter dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya coba membawa ini, bukan saya membawa Bapak Ibu masuk ke dalam psikologi, bukan. Bukan mau mengajarkan tentang psikologi, bukan. Tetapi bagaimana kita memahami kondisi, keadaan sekitar kita. Sehingga waktu kita ada di tengah-tengah mereka, kita bisa memahaminya loh. Kita bisa tahu, oh mereka orang ini begini loh. Oh atasan saya begini loh. Oh bawahan saya begini loh. Karena itu yang seringkali terjadi kegagalan. Bapak Ibu ada survei dari satu universitas di luar negeri. Ya kan, saya melihat artikel dari West Kipling itu. Bahwa satu kali disurvei. Orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang sukses yang dalam hidupnya, apa yang terjadi? 15% dia sukses itu karena memang dia pintar. Dia terampil, dia punya kemampuan yang hebat. Sehingga dia pintar, dia bisa mengolah bisnisnya dengan baik. Karena dia cerdas, jenius gitu ya kan. Makanya dia berhasil dalam hidupnya. Karena dia punya kemampuan, keterampilan yang memang dalam bisnis dia bisa maju. Tetapi mengagetkan sekali Bapak Ibu, itu hanya 15%. Tapi 85% keberhasilan seseorang dalam bisnis itu biasanya terjadi karena apa? Hubungan dengan orang lain yang baik. Punya hubungan dengan orang lain yang baik. Koneksi yang baik. Networking yang baik satu dengan yang lain. Wow, waktu saya lihat seperti itu. Ternyata apa yang Bapak Gembala sampaikan, yang Bapak Gembala tetapkan tema kita adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini, saya nggak berbisnis, saya cuma ibu rumah tangga. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita melihat bagaimana kita tetap dalam hidup dalam masyarakat. Kita bukan hidup sendirian. Kita bukan hidup hanya seorang diri saja, tidak. Ada keluarga kita, ada istri kita yang berbeda, ada anak-anak kita yang berbeda. Ada lingkungan kita yang berbeda. Kita perlu memahaminya seperti apa mereka. Sehingga konflik-konflik tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak seringkali konflik terjadi dalam hidup kita. Dan menguras energi kita. Dan menguras hati kita. Sehingga lebih banyak kita menjalani kehidupan kita. Hanya memikirkan masalah konflik. Hanya memikirkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bergerak maju. Kita tidak bergerak. Demikian juga dalam pelayanan kita. Berapa banyak kita yang hanya memikirkan di gereja. Yang hanya terjadi adalah konflik, dan konflik. Dari konflik satu selesai ke konflik yang berikutnya. Dari konflik satu yang berikutnya selesai ke berikutnya lagi. Kapan kita maju dalam pekerjaan Tuhan? Kapan kita mau menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan? Yang kita tahu adalah misi, menginjil. Tapi kita tidak pernah bergerak untuk arah itu. Pelayanan kita tidak bergerak maju. Karena kita tidak memahami satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini penting bagi kita. Membangun hubungan dengan orang lain. Dalam bergereja. Ini penting sekali bagi kita untuk kita memahami ini di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya coba melihat ya. Kemarin saya mempelajari tentang membangun hubungan dengan orang lain. Itu adalah yang namanya temperamen. Atau kombinasi pembawaan yang diwariskan dari orang tua kita. Temperamen kita itu adalah warisan dari orang tua kita. Kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Itu maka akan terjadi temperamen dalam kehidupan kita. Secara sadar atau tidak sadar, temperamen mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, yang kedua, temperamen telah dibudayakan menjadi pembentukan lingkungan disebut sebagai karakter. Temperamen kita punya temperamen, lalu ada di sekitar budaya, ada sekitar kebiasaan lingkungan kita, maka terbentuklah karakter kita. Itu yang dikatakan. Nah, sedangkan di sini kepribadian adalah sosok yang ditampilkan dalam relasi dengan orang lain. Ya, kepribadian, bagaimana hubungan kita, punya kepribadian kita dengan orang lain, itu yang dikatakannya. Dengan pengertian sekilas, perbedaan antara temperamen, karakter, dan kepribadian, kita mendapati bahwa temperamen adalah bahan dasar membentuk karakter dan pada akhirnya kepribadian kita. Ini yang dikatakan yang saya coba pelajari, searching. Nah, Bapak Ibu pernah dengar ini mungkin. Ada 4 teori tentang temperamen. Tapi sebelumnya saya mau bilang, bahwa teori ini bukan mutlak hanya satu temperamen dalam hidup kita. Kita bisa punya 4. Tetapi ada yang lebih menonjol dalam kehidupan kita. Nah kalau kita bisa tahu, kita bisa mengerti dan memahaminya. Maka dalam pergaulan kita akan mudah. Dalam membangun hubungan dengan orang lain kita akan bisa lebih memahami orang lain. Mengapa seringkali kita bisa memahami teman kita. Yang seringkali dia nyerocos. Kita bilang lu bawel banget sih, lu ribut banget, lu berisik banget, lu pusing gue dengernya. Ada berapa banyak ada orang yang cuek. Atau suami istri di rumah. Lu cuek banget sih. Di rumah berantakan kayak begini. Rumah bocor, rumah apa. Lu diem aja. Liatin aja. Nggak ada action.
Dalam rumah tangga yang 2 orang saja, ya misal suami dan istri aja, konflik bisa terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kita nggak memahami. Kita hanya menuntut satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita coba mau melihat ya tentang temperamen, 4 temperamen yang nanti kita lihat ini dikemukakan oleh Hippocrates pada abad ke-46 sampai 47. Saya nggak mau sejarah, di mana beliau menyatakan ada 4 temperamen dalam manusia, yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan flagmatis. Nanti kita lihat seperti apa orang-orang yang punya temperamen ini. Lalu di sini katakan selanjutnya oleh Immanuel Kant di tahun itu diungkap kembali, kembali. Lalu terakhir oleh Lahaye ya pada tahun abad 20-an sehingga ini menjadi booming Bapak Ibu. Saya nggak membahas sejarah ini, tetapi kita masuk. Ada orang yang punya karakter. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita semuanya sebenarnya punya 4 temperamen ini. Tetapi ada salah satu yang menonjol dalam kehidupan kita. Jadi jangan bilang nanti gini, karena negatifnya saya, ya saya memang orangnya begini. Enggak sebenarnya Bapak Ibu. Ya, enggak, ya jangan melihat hal seperti itu. Nah, jadi ada orang yang sanguin, ya sanguin itu adalah positifnya ramah, orangnya optimis, impulsif, bersahabat, menyenangkan, mudah terharu, rasa humornya tinggi, orang yang suka bercanda, orang yang suka humor, dia adalah orang yang sanguin ya. Terus dia baik di panggung gitu ya, dia bisa di panggung tuh baik, orang lihatnya menyenangkan gitu ya kan. Nah, ini adalah orang yang tipe karakternya, temperamennya adalah sanguin. Lalu ada lagi yang negatifnya ya. Negatifnya mohon maaf nih nanti ya. Kalau yang punya tipe ini. Negatifnya adalah egois. Ya, orangnya egois. Sulit berkonsentrasi, resah dan gelisah kali ya kata Obi Mesah ya. Resah orangnya gitu ya. Tidak disiplin ya. Nah, tidak disiplin, mudah patah semangat, emosional ya kan. Kalau dengar apa-apa, kurang ajar, enak aja lu. Nah, itu orang sanguin tuh ya. Kalau meledak-ledak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Terus ada lagi polos, ya orangnya polos jujur gitu ya kan. Terus labil. Nah, ababil ya, anak baru suka labil gitu, entar ke sono, entar ke sini gitu ya. Nah, itu tipe sanguin. Nah, yang kedua adalah temperamen koleris. Nah, orangnya positifnya ini berbakat pemimpin. Biasanya dia pemimpin Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena di sini dibilang orangnya dinamis, berkemauan kuat, memancarkan keyakinan, visioner, tegas dan disiplin. Tuh orang koleris ya. Tapi negatifnya cepat panas. Kalau lagi panas-panas, tapi cepat juga dingin gitu ya kan. Semangatnya kayak orang dingin gak mau ngapain. Dan tidak sensitif, kesensitivitasnya kurang gitu ya kan. Ada orang cuma dilihat gitu doang ya. Terus ada lagi orangnya sarkastis ya, tidak simpatik. Nah, ini orang koleris. Ada lagi orang melankolis gitu ya. Nah, orang tipe ini dianalisis tekun ya kan, artistik, sensitif, ideal dan teratur. Ini biasanya orang-orang seni. Punya temperamen ini biasanya orang-orang yang seni ya, musik ya. Dia orang-orang yang melankolis gitu ya kan. Nah, negatifnya perfeksionis, orangnya perfect gitu ya, maunya yang bagus, yang baik, yang sempurna gitu. Nah, lalu ada pesimis ya, orangnya agak pesimis gitu, nggak terlalu yakin gitu ya. Terus berprasangka, menyimpan kebencian dan labil. Nah, orang-orang yang suka dendam sama orang yang lama dibawa terus gitu, tuh orang-orang melankolis. Ya, itu orang-orang melankolis. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di mana sih saya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah positif, rendah hati, mudah bergaul, tenang, konsisten, cinta damai dan efisien. Negatifnya lamban ya. Terus pesimisnya kurang keras kepala, kurang motivasi dan cenderung kurang ekspresif. Nah, itu orang yang punya temperamen flagmatis. Jadi saya baca istri saya kasih perumpamaan gini, saya juga baca ada cerita begini. Jadi kalau ada kebakaran, ya gampangnya nih, kalau ada kebakaran, maka orang sanguin akan bilang gini, kebakaran gitu ya, dia teriak-teriak gitu ya kan. Tapi kalau orang koleris, dia akan kebakaran, dia akan action, langsung cari air, langsung cari alat pemadam, langsung telepon pemadam kebakaran gitu. Dia action langsung. Nah, bagaimana orang melankolis? Orang melankolis waktu lihat kebakaran dia akan menganalisa. Ini kira-kira kebakaran terjadi kenapa ya? Korsleting listrik atau karena ada orang nabun? Dia mikir tuh, dia analisa gitu orang kebakaran. Nah, beda lagi sama orang pragmatis. Orang pragmatis begini, kebakaran ya? Jauh dari rumah gua. Cuek aja gitu ya. Nah, itu orang pragmatis ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang, orang tuh orang sanguin ya. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Nah, itu orang sanguin. Nah, Bapak Ibu perlu memahami ini ya. Nah, kalau kita melihat di contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu, menarik sekali ya. Kalau kita lihat sanguin itu diibaratkan dengan Petrus. Ya,
Petrus waktu dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dia nggak mikir dulu tuh, ntar gimana ya keluarga gue ya, ntar gimana ya usaha gue ya. Dia nggak mikir, waktu dipanggil dia ikut aja langsung, ya. Terus waktu ada prajurit datang mau nangkap Tuhan Yesus, wah karena orang sanguin langsung keluarin pedang, langsung bacok, langsung tebas kupingnya tuh prajurit ya. Itu tipe orang sanguin. Petrus, ya. Selanjutnya adalah Paulus. Paulus, ya, koleris, seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin, orang yang beraction, dia menetapkan rule-rule, orangnya mau berjalan di atas rule gitu, di atas apa ya, di atas peraturan-peraturan yang jelas gitu ya kan. Nah itu seperti Paulus. Ada lagi melankolis seperti Musa, yang mikir gitu ya kan, waktu bangsa Israel, ini gimana gitu. Orangnya orang melankolis, yang menganalisa gitu ya kan, nah itu Musa. Dan ada lagi flagmatis, Abraham. Contohnya apa? Waktu dia dengan Lot, dia gak mau pusing, udah lo pilih aja deh yang mana, gue sisanya deh. Tuh orang flagmatis gitu, nggak mau ribut, nggak mau menghindari keributan. Orang flagmatis gitu, cuek aja. Ya udah lu mau nyapa deh, gitu ya kan. Nah itu sepertinya Abraham tuh waktu dia tempat gitu ya. Ya lu pilih deh yang mana, lu ke kanan, gua ke kiri, lu ke kiri, gua ke kanan, ya kan. Nah itu orang yang Abraham seperti itu. Nah permasalahannya orang-orang yang tipe punya karakter gini, apakah Tuhan ubahkan karakter mereka? Maksudnya temperamen mereka? Tidak. Tapi Tuhan upgrade, Tuhan reformasi karakter ini. Petrus tetap menjadi itu. Menjadi orang yang sanguin. Paulus tetap menjadi orang yang koleris. Musa tetap menjadi orang yang melankolis. Lalu Abraham juga tetap menjadi orang flagmatis. Tetapi ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Petrus yang tadinya orangnya yang suka begini. Tetapi waktu dia berhadapan dengan iman-iman yang bertanya tentang Kristus. Dia dengan tenang bisa menjawab. Orang sanguin gak bisa begitu. Wah dia akan heboh kalau menjawab. Tapi dengan adanya Roh Kudus, maka Tuhan mentransformasi kehidupannya. Ada perubahan terjadi dalam kehidupannya. Kita gak bisa. Tuhan pun tidak mengubah kita menjadi orang lain. Tuhan tidak mengubah hamba-hamba Tuhan ini menjadi orang lain. Dia tetap Petrus, dia tetap Paulus, dia tetap Musa, dia tetap Abraham. Bahkan pelayanan mereka luar biasa. Tuhan juga tidak merubah engkau dan saya. Tetapi Tuhan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Untuk kita bertransformasi. Bagaimana yang negatif itu menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Makanya rumah tangga ya yang ada di dalam Tuhan harusnya yang namanya ribut itu minimalisir gitu ya. Minimal gitu, minimalis gitu ya kan. Tidak terlalu besar-besar gitu ya kan. Karena apa? Karena walaupun si istrinya sanguin gitu ya. Wah lu gimana sih kok? Ya kan, lu gimana sih Pak? Lu gimana sih Pi? Gitu ya kan. Lu gak mau kerja di rumah begini-begini tuh. Ada bocor apa lu laki-laki masa genteng bocor lu biarinin aja. Tuh tembok ada yang retak kalau lu diemin aja. Tuh kok ada ribut. Nah ketemu sama suami yang flagmatis gimana tuh? Bodoh amat cuek aja. Ya kan? Kalau bom ada di sampingnya dia baru kaget gitu ya kan. Nah seperti itu. Kadang-kadang di keluarga pun kita tidak memahaminya. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya mau memberikan satu gambaran sedikit saja. Ya kan. Bagaimana sebenarnya kita punya temperamen di dalam lingkungan kita yang berbeda-beda. Kalau istri memahami suami. Suami memahami istri. Kita memahami orang yang ada di sekitar kita. Maka yang namanya keributan bisa kita Bisa kita minimalisir keributan-keributan. Kita memahaminya. Saya punya atasan adalah orang yang sanguin. Kalau dia marah dia langsung hantem, bodoh amat. Ya kan? Saya punya atasan, saya sampai kaget gitu ya kan. Saya sampai kaget, si ibu mau ada orang salah di depan ditembak langsung sama dia. Saya waktu pertama kali saya nggak memahaminya. Tapi saya belajar, waktu saya melihat ini, oh iya ya. Ada tipe karakter yang seperti itu. Terus ada lagi orang yang cuek. Ada lagi atasan saya, atasannya lagi cuek orangnya. Ya yang penting bisa jalan dulu lah, apalah, udahlah, nggak usah terlalu diiniin gitu. Waktu kita ada di tengah-tengah mereka, kita bisa memahami, maka kita akan tetap sukacita. Coba kalau kita nggak memahami, yang ada kita sakit kepala, kerja jadi burden, jadi beban buat kita. Mau masuk kantor, ketemu orang yang kayak begini. Berapa banyak dari antara kita? Yang dalam rumah tangga kita seringkali tidak memahami yang akhirnya jadi beban, jadi keributan. Hal kecil saja bisa jadi besar. Karena apa? Karena kita tidak memahaminya. Harusnya waktu seperti yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan ini, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan ditransformasi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam firman Tuhan.
tentang membangun hubungan ini. Ya, tadi kita sudah tahu, memahami ya bagaimana temperamen. Jadi kalau ada orang yang seperti apa ya, jangan kaget gitu ya kan, bahwa memang ada orang temperamennya sanguin. Ada orang yang cuek, nggak cuek bebek, katanya ini orang Jakarta bilang bodo amat gitu ya kan. Ada juga. Ya ada orang yang melankolis, kalau apa, lu mah kebanyakan mikir, udah beli aja gitu. Ntar dulu, pikirin dulu, gajinya sekian, potong sekian. Ada juga orang yang beranalisa seperti itu. Ya nggak apa-apa juga kan. It's okay, baik nggak? Baik. Coba kalau saya sama istri saya orang yang melankolis ya. Kalau saya orangnya maunya langsung, udah beli aja mah. Kalau istri saya bilang, ntar dulu kita lihat dulu ini berapa, kita punya tabungan nanti anak sekolah. Dihitung dulu, oh baik juga ya. Coba kalau misalnya sama karakternya juga ya kan, apa yang terjadi? Ambruk, ya kan maksudnya ya habis gitu ya. Tapi bersyukurlah kalau ada perbedaan-perbedaan terjadi dalam keluarga. Emang yang Tuhan buat seperti itu kadang-kadang. Ya, nah kita lihat nih rahasianya Bapak Ibu. Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20 bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19, dan aku berkata kepadamu jika berapa? 100 orang daripadamu di dunia ini. Kok gak ada yang protes ya? Saya salah baca apa ayat yang salah? Jika ada 100 orang, 2 orang. Hanya 2 loh. Kalau sendirian kan tunggal ya. Kalau yang disebut jamaah kan minimal ada 2 ya. Tuhan gak minta banyak. Ada 2 orang. Ada 2 orang padamu di dunia sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sepakat. Amin. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah ayat ini Bapak Ibu tahu gak? Biasanya digunakan oleh pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang kita melihatnya adalah dalam ibadah itu sepi pengunjung. Benar gak? Ya, kalau sepi pengunjung maka ayat ini akan dikeluarkan. Ya kan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan maka Tuhan hadir. Sebenarnya sepi pengunjung. Dia cuma mau bilang gak apa-apa 2 aja, 3 orang aja. Tapi Tuhan hadir. Bapak Ibu saudara-saudara, saya baru menyadari ternyata ayat ini tidak Tuhan untuk ya kan mengajarkan murid-muridnya itu bahwa menghadapi situasi ibadah yang sepi, persekutuan doa yang gak ada orangnya gitu ya kan. Tapi sering kali para pemimpin ya orang-orang yang ada di depan 2-3 orang berkumpul dalam nama kita sepakat maka Tuhan hadir gitu. Tidak, Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya, bukan sedang mengajarkan ibadah yang sedang sepi, bukan Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini dikatakan ya, Tuhan Yesus mengatakan di sini, coba kita lihat ya, kita balik lagi Bapak Ibu. Dan aku berkata kepadamu ada 2 orang daripadamu di dunia sepakat. Nah, kata sepakat ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang membangun hubungan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ke-15, ayat ini mengatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Di bawah 4 mata secara pribadi. Lalu jika dia mendengar nasihatmu engkau akan mendapatkannya kembali. Kalau ditegurnya itu 4 mata, nggak bisa juga bawa kepada beberapa orang. Nggak bisa juga bawa ke dalam jemaat. Nggak bisa juga Tuhan Yesus bilang anggaplah dia orang luar yang belum mengenal Tuhan. Jadi ayat ini adalah ayat yang membangun hubungan. Bagaimana Tuhan mau kita sebagai agent ada people orang-orang yang Tuhan mau ada di dunia ini untuk melakukan hubungan. Nah, oleh karena itu ya ayat ini dikatakan begini. Dan aku berkata ada 2 dipadamu di dunia sepakat. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata sepakat ini saya lihat terjemahan aslinya yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu bukan sepakat yang namanya seragam. Unity not uniform. Kata sepakat ini bukan berarti harus seragam. Kata sepakat ini bukan berarti harus menjadi satu. Wah, seragamnya harus sama ya, putih-putih semua hitam-hitam. Kata sepakat ini bukan harus sama ya, bahasa rohnya sama, pujiannya sama, musiknya sama. Tidak loh Bapak Ibu. Kata sepakat ini nanti kita lihat Bapak Ibu. Dia mempunyai arti apa? Ya, kata sepakat dalam bahasa Yunaninya itu disebut symphoneo.
Sumponeo. Kata sepakat itu disebut dengan bahasa sumponeo. Dan ini Tuhan Yesus ambil dalam yang namanya bahasa musik. Saya juga baru menyadari bahasa musik. Kenapa bahasa musik? Coba Bapak Ibu pernah lihat gak? Ada drummer, ya kan, iri hati sama keyboardis. Ya kan? Ada gak lihat basis, dia iri hati dengan gitaris. Ada gak Bapak Ibu pernah lihat ada orang permain perkusi, dia iri hati dengan vokalis? Enggak ada. Masing-masing melakukan tugasnya sendiri-sendiri kan. Masing-masing melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Keyboard dia bermain keyboard, drum dia pemain drum. Dia memain drum dia pukul, ya kan. Dia bukan dipencet-pencet begini kan main drum kan. Atau main keyboard bukan dipukul-pukul begini kayak main drum gitu kan. Karena tiap segala sesuatu ada fungsinya. Ada tugasnya masing-masing, berbeda. Drummer beda, punya ketukan, bass beda, gitar beda, keyboard beda, vokalis juga, percussion beda. Dan yang lebih menakjubkannya lagi Bapak Ibu, waktu saya melihat kata sumponeo ini diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya adalah harmonisasi. Atau disebut dengan simponi. Jadi dengan kata lain, di dalam Tuhan yang namanya perbedaan, itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu masalah. Perbedaan itulah yang akan menjadi harmonisasi. Perbedaan itulah yang akan menjadi simponi. Yang indah, yang enak kita dengar, yang baik kita dengar. Jadi Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita ada perbedaan. Sifat, karakter, temperamen kita. Itu bukan sesuatu masalah. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 1 ayat 26. Allah berfirman, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mari kita, ada kata kita, berarti kata jamak. Lebih dari satu, bukan kata tunggal. Kita lihat Tuhan Allah kita waktu pertama kali memperkenalkan dirinya. Dia menggunakan kata kita. Dan kalau kita sudah tahu arti tritunggal, itu tiap pribadi berbeda. Pribadi Allah Bapa berbeda dengan pribadi Allah Anak, berbeda dengan pribadi Allah Roh Kudus. Tetapi saat ketiga itu menjadi satu. Makanya disebut Tritunggal. Jadi memang gaya lifestyle Allah kita adalah seperti itu. Ada perbedaan tapi menjadi satu. Jadi kalau orang Kristen berbeda dan ribut, itu bukan karakter Allah kita. Bukan lifestyle-nya Allah kita. Jadi kalau kita berbeda Bapak Ibu, satu dengan yang lain, itu bukan sesuatu yang aneh, yang mengagetkan buat kita. Tetapi biarlah bagaimana menjadi united. Menjadi sesuatu yang menjadi satu dalam kehidupan kita. Seperti kata-kata sepakat. Jadi kalau ayat ini menjelaskan Bapak Ibu. Ya, ayat ini menjelaskan jika ada 2 orang saja syaratnya. Ada 2 orang saja yang berbeda. Tapi dia satu, sepakat. Maka apapun doamu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau suami istri, dimulai dari suami dan istri, 2 orang itu dimulai dari suami istri. Makanya Tuhan waktu melayani pelayanan awalnya dimulai dengan pernikahan di Kana. Dengan kata lain ada 2 orang yang Tuhan tahu ini berbeda. Tapi di hadapan Tuhan menjadi satu. Kata sepakat ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbeda, tapi kita harus menjadi satu. Maka Tuhan bilang, syaratnya gak begitu banyak. Tuhan gak minta 100 orang yang berbeda atau sepakat, tidak. Cuma 2 saja Bapak Ibu. 2 saja yang berbeda dan dia sepakat meminta kepada Tuhan. Maksudnya bukan berarti lo harus sama ya sama gue ya. Wah lo harus sehati ya. Berbeda, sehati bukan berarti dalam ini. Tetapi kita punya mungkin karakter, background, latar belakang. Tapi kita kerja sama. Dan itu berbeda, tapi kita sehati, sepakat. Maka Tuhan akan menjawab dan mendengar segala doa kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membangun hubungan dengan orang lain. Kita membangun hubungan dengan sesama kita. Mungkin dengan orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mungkin kita juga lebih luas lagi. Karena di Paulus katakan di Kolose pasal 4 dikatakan bukan hanya di keluarga. Tetapi lebih luas lagi. Kita masuk kepada dunia dunia luar lagi yang lebih luas lagi. Supaya kita boleh menjadi berkat. Supaya kita menjadi menjadi saksi-saksi Kristus di luar. Kalau kita hanya ada di dalam,
hanya kita, keluarga kita, dan kita tidak pernah menyaksikan keluar. Maka kapan Kristus bisa diberitakan? Kapan Injil bisa diberitakan? Nah, oleh karena itu, hari ini kita perlu menyadari, membangun hubungan dengan orang lain. Kita sudah tahu bahwa ada perbedaan di antara kita. Tapi janganlah ada dusta di antara kita. Betul ya? Mungkin ada perbedaan di antara kita. Tapi jangan ada dusta di antara kita, dalam arti jangan ada lagi gontok-gontokan, jangan ada selisih, jangan ada lagi salah paham dalam kehidupan, dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita. Tapi biarlah kita saling mengasihi. Kita sepakat seperti Alkitab katakan, inilah kata-kata yang powerful yang Tuhan sampaikan. 2 orang sepakat, apapun yang kau doakan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bagaimana dengan doamu? Seringkah nggak dijawab Tuhan? Coba cek. Apakah kita sudah sepakat dengan istri, anak-anak kita di rumah? Atau kita nggak pernah sepakat, lu doa ke kanan, gue doa ke kiri, anak doa ke depan, anaknya satu lagi doa ke belakang. Ada lagi yang mama mertuanya doanya ke atas gitu ya. Jadi saling nggak pernah ketemu. Tapi kalau kita berbeda, punya karakter beda, suami orang yang berbeda dengan temperamen kita, tapi kita sepakat. Percayalah ayat ini. Tuhan janji dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah ingkari janjinya. Kita akan menerima apa yang kita doakan Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kita akan menerima janji-janji Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Mau sepakat? Password kita mulai hari ini sampai ke depan adalah sepakat. Sepakat artinya apa? Berbeda tapi satu. Seperti Bapa, Kristus, dan Roh Kudus adanya. Dia pribadi yang berbeda. Tapi dia satu. Di dalam Allah Tritunggal. Allah yang kita sembah. Allah yang maha kuasa. Inilah Bapak Ibu. Satu gambaran. Nah saya coba melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Ini menarik Bapak Ibu. Ini menarik ya. Saya masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ini masih menarik Bapak Ibu. Kolose 4 ayat 5 dan 6 katakan gini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita mau membangun hubungan dengan orang lain. Ayat ini katakan hiduplah dengan penuh hikmat ya. Terhadap orang-orang luar. Orang-orang luar adalah orang-orang lain. Ya, di luar keluarga kita mungkin ya kan. Atau di gereja, di lingkungan, di tetangga, di tempat pekerjaan, di tempat usaha. Atau dimanapun kita berada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya, lalu janganlah hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Jadi seperti yang sudah saya garis bawahi, hiduplah. Kata-kata hidup ini adalah kata-kata yang aktif. Orang yang hidup dia nggak akan diam kan? Pasti dia bekerja, dia berjalan, dia bergerak. Itu namanya orang hidup. Kata hidup ini kalau saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James itu walk in, berjalan. Jadi kata berjalan itu adalah kata yang aktif, bergerak. Jadi di dalam membangun hubungan dengan orang lain, ada sesuatu yang kita lakukan. Enggak menunggu gitu loh, enggak pasif, diem aja bodo amat. Enggak akan pernah terjadi. Dengan istri pun, dengan suami pun, dengan anak-anak pun kalau kita bodo amat. Gue suami, istri dong yang harusnya negor gue, istri dong yang harusnya ngelayanin gue. Bapak Ibu, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga, keempat, kelima. Kalau suaminya gitu ya udah tetap aja begitu. Tetapi kalau kita saling aktif, saling melayani. Makanya ayat bilang saling memberi hormat terlebih dahulu lah. Kita dengannya satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa keaktifan kita dalam membangun hubungan itu diperlukan. Amin. Nah kalau hari ini Bapak Ibu ya mau membangun hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak atau dengan orang lain. Tetapinya pasif, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Hubungan itu gak menjadi hubungan yang baik. Yang kedua adalah hikmat. Perlu dalam membangun hubungan kita berhikmat. Ya, waktu ada orang ngajak, ini nih barang bagus nih cobain. Wah kita anak-anak muda, wah nggak berhikmat nih apaan, lihat dulu apa dulu ya kan. Main makan aja nggak taunya drugs, nggak taunya narkoba. Yang ada kita akhirnya terjerumus. Kita punya hikmat. Kata-kata hikmat ini adalah orang-orang, Allah kita adalah Allah yang berhikmat. Kita anak-anaknya juga harus punya karakter itu dalam kehidupan kita. Punya temperamen yang hikmat, punya hikmat dalam kehidupan kita.
Kalau membangun hubungan satu dengan kita dengan orang lain kita tidak berkhidmat, yang ada adalah kita seringkali jatuh. Kita seringkali akhirnya menjadi bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Selanjutnya di sini katakan adalah terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada lebih kepada kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup kita adalah kesempatan. Tuhan senantiasa hari demi hari dalam kehidupan Tuhan beri kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk kita datang kepada Dia. Kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Dia. Kesempatan untuk melayani Dia. Tuhan beri kesempatan setiap hari dalam kehidupan kita. Kesempatan mengasihi istri. Kesempatan mengasihi anak-anak kita. Kesempatan mengasihi keluarga kita. Kesempatan mengasihi mertua kita. Kesempatan mengasihi orang-orang yang kita sayangi. Tuhan kasih setiap hari kesempatan. Karena pada satu waktunya kesempatan itu tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba istri kita dipanggil pulang. Mungkin suami kita dipanggil pulang. Anak kita bisa dipanggil pulang. Orang tua kita dipanggil. Maka kita akan menyesal. Kita tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Waktu kita membangun hubungan ada dalam keluarga, ada orang. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan hikmat yang daripada Allah. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, sebelum masuk untuk membangun hubungan dengan orang lain, dia terlebih dahulu harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dengan Tuhan pribadi, maka disitulah Tuhan akan mengalirkan kuasanya, Roh Kudusnya ke dalam diri kita. Dan yang kedua, keluarga kita sebagai lingkungan yang terkecil. Dan baru kita akan ke orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yang keenam, kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata senantiasa itu adalah setelah dikatakan setiap kali, setiap waktu. Jadi waktu kata-kata kita adalah kata-kata yang kasih. Bukan kata-kata cacian, kata-kata makian. Kata-kata yang menuduh, kata-kata yang mendemotivasi, yang tidak memotivasi orang lain. Tapi hari ini Tuhan mau kepada kita, adalah kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh kasih. Makanya Tuhan bilang dalam Alkitab, jaga lidahmu. Karena ada orang yang bilang, gue disilet atau kena cutter, sakit perih. Tapi itu cepat akan hilang. Maksudnya cepat akan sembuh. Dengan diobatin dan dengan beriringnya waktu, itu akan cepat sembuh. Tapi orang dengan kata-kata yang menusuk dan menyakitkan, wow, itu bisa dibawa sampai mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-kata kita haruslah kata-kata kasih. Waktu kita mau membangun hubungan dengan suami, dengan istri. Kalau hari ini kata-kata kita selalu memaki-maki, kalau hari ini kata-kata kita selalu mendemotivasi, ya tidak memberikan motivasi, mari kita ubah. Ada kata-kata yang Tuhan mau, adalah kata-kata senantiasa penuh kasih. Jangan hambar dalam arti tidak ada rasa. Ya, dalam pergaulan dan membangun hubungan jangan hambar, nggak ada rasa. Ada kita, nggak ada kita sama aja. Bagaimana kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan, kita boleh merasa menjadi berkat. Oh ada David ya, oh ada siapa, ada Pak Robert ya. Suasana dalam hubungan itu akan menjadi lebih baik. Tidak hambar. Bagaimana itu terjadi? Yaitu ada kasih, sukacita yang kita salurkan. Karena buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Amin. Nah selanjutnya di sini dikatakan sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawaban kepada orang lain. Nah hikmat inilah yang Allah berikan. Sehingga kita bisa memberikan jawaban, kita bisa memberikan solusi kepada orang lain. Makanya kalau dalam hubungan kita satu dengan yang lain cuek, tidak memberikan solusi, ya hubungannya menjadi tidak sehat. Tapi hari ini kalau hubungan kita saling memberikan solusi, saling memberikan masukan, saling memberikan kritikan, saling bisa menegur satu dengan yang lain. Sehingga satu dengan yang lain akan bergerak semakin lama, semakin maju, semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari pagi hari ini. Biarlah kita bisa membangun hubungan dengan orang lain lebih baik lagi ke depan. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita Tuhan akan pakai. Tuhan akan gunakan. Dan kita menyadari kalau hari-hari ini kita berbeda. Temperamen, karakter, kepribadian kita berbeda. Tapi kita sepakat. Kita ada dalam satu harmonisasi. Kita ada dalam simfoni. Demikian juga Allah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Yang terakhir tadi Pak.
saya serahkan ke Bapak Pendeta Stefanus Lukas. Mari kita mau menyadari bersama-sama. Dan kalau hari ini kita sadar bahwa kita berbeda satu dengan yang lain, dan itu bukan menjadi masalah dan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah menjadi kekuatan di mana kita boleh sepakat di dalam perbedaan itu, menjadi satu, menjadi harmonisasi yang baik. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Haleluya. Di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, kita Tiada menyadari Allah Tuhan bahwa Kristuslah yang terindah dalam kehidupan kita. Dia sudah mati, berjamuan di depan kita. Kita menyadari Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, satu pribadi dengan pribadi lainnya berbeda, tapi Dia menjadi satu di dalam kealahan. Dan mari jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis Tuhan kudus, kita mau menjadi satu di dalam Tuhan. Kita menjadi sepakat. Unity bukanlah uniform, harus seragam. Unity not uniform, tetapi kesatuan adalah dari perbedaan. Mari kita tetap satu di dalam Tuhan, seperti Allah adalah satu. Yesus Tuhan Raja, Ku sembah Kau, sembah Kau, ya aku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk kami dapat bergaul satu dengan lain. Biar kami dapat memiliki komunitas kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, teman-teman yang lain Tuhan. Mungkin kerap kali kami ada perbedaan pendapat, ada selisih Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami menjadi sesuatu konflik atau pertengkaran. Walaupun terjadi selisih, tidak sepakat, berbeda pendapat Tuhan, Engkau yang menyatukan kami, dan kami tetap sehati dan sepikir, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami dari waktu ke waktu lebih mengenal akan segala kebaikan kasih Tuhan, sehingga di mana kami berada, hidup kami dilihat oleh banyak orang, dan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak David yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai dia pada masa-masa yang akan datang, baik seluruh keluarga. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan, Kau turut bekerja bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami berdoa dan kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, sebelum perjamuan kudus kita lanjutkan, kami mengundang para pelayan yang melayani Tuhan supaya hadir bersama dengan kami di atas mimbar. Sebelumnya kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini.
minta waktu beberapa menit. Perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Itu memang udah kita tahu. Jadi perintah ini kita laksanakan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita mengenang peristiwa-peristiwa 2000 tahun yang lalu yang mana dia disalibkan, dia tidak pernah bersalah, disalahkan, dihina, diejek, disakiti. Dia adalah Tuhan. Yesus mengasihi umat manusia, untuk itu dia datang ke dunia. Yesus mengasihi kita semua. Siapa kita? Sebetulnya tidak ada harganya, tapi dia mengasihi kita. Untuk itu dia mengajar untuk setiap kali kita mengenang akan kebaikan Tuhan, kita mengenangkan kasih Tuhan, maka di hati kita akan timbul kasih. Kalau kita mengenang kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, kita ada kasih. Jadi perbuatan kita akan mengasihi sesama kita. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus dan roti dan anggur ini. Kami undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bersama-sama kami kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, Engkau Allah iman, Allah kami yang kami percaya dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, yaitu perjamuan kudus, sakramen kudus ini Tuhan. Kami orang berdosa Tuhan. Sebelum kami melakukan ini Tuhan, ampuni dosa kami, kesalahan kami, apa yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau pengampun bagi kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan. Walaupun ini roti biasa dan anggur biasa, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan, roti ini Tuhan dapat menjadi roti kehidupan kami. Dan anggur biasa ini Tuhan, anggur yang dapat memuliakan di mana kami berada. Dan kehidupan kami menjadi hidup yang penuh dengan keharmonisan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah semua sudah mendapatkan roti dan perjamuan kudus ini? Dan ada yang terlewatkan dan ingin mengikuti? Kami masih menunggu beberapa detik. Kalau ada, angkat tangan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, ada pesan-pesan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Hari ini adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kita dan pemulihan kita untuk ke depan. Ada banyak hambatan, halangan. Kerap kali yang terjadi dalam kehidupan kita, doa kita atau berkat yang Tuhan belum berikan kepada kita. Kalau hari ini adalah perjamuan kudus dan ini adalah anugerah Tuhan. Kalau tadi kita dengar bagaimana firman Tuhan mengajar 2-3 orang sepakat apapun yang kita minta dikabulkan. Kita mendapat. Firman Tuhan bukan teori yang tertulis tapi tidak dapat kita lakukan. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian. Kerap kali menjadi hambatan doa-doa kita atau penghalang dalam kehidupan kita ke depan. Sehingga iblis bisa mengerecoki atau mengganggu kehidupan rohani kita. Kita menganggap Tuhan tidak dengar doa kita, Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli sama saya, dan sebagainya. Tapi hari ini kemurahan Tuhan, bahwa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, periksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada perselisihan di antara kita, antara suami istri, antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan mantu, anak dengan mertua, saudara, kakak, adik. Apakah masih ada perselisihan, tidak sependapat, berbeda pikiran, berbeda arah, berbeda tujuan? Kita boleh berbeda, kita bisa tidak sama. Tidak mungkin dilahirkan kita sama, kakak adik, walaupun seibu sebapak, tapi mereka berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Sehingga kalau kita berbeda pendapat, tidak menjadi satu musuh, tidak menjadi satu pertengkaran yang tidak habis-habisnya untuk itu. Biarlah saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau saat ini mereka tidak ada bersama dengan kita, maafkanlah. Maafkanlah mereka. Kita mau ambil roti ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu malam itu, dan dia memecah-mecahkan roti ini dan mengucapkan berkat, dan lalu dia berkata kepada mereka, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum anggur. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini adalah kemurahan Tuhan bagi kami sekalian, dan kami mampu untuk mengatasi segala penghalang doa-doa kami Tuhan, apapun yang menjadi hambatan kehidupan kami. Kami dapat mengampuni saudara-saudara kami atau saudara sendiri atau teman atau keluarga kami Tuhan, yang mungkin pada waktu itu tidak sepaham dan mereka menyakiti kami. Tapi kami tahu Tuhan, perbedaan pendapat tidak menjadi satu problem dan masalah dalam kehidupan kami. Kami boleh berbeda pendapat, tetapi kamu tetap sehati, sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas perjamuan kudus malam ini, dan Tuhan teguhkan kami melalui roti yang kami bersama dalam perjamuan ini dan anggur yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi roti kehidupan seperti Engkau Tuhan. Biar hidup kami dapat memuliakan Tuhan, hidup yang manis Tuhan, anggur yang manis yang terus meleleh dari janggut Harun sampai ke bawah Tuhan. Itulah kehidupan kami yang dapat memberikan berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakai kami sekalian, jemaat Tuhan pada siang hari ini, biar kami dapat menjadi berkat dan dapat memberikan tumpangan bagi banyak orang. Untuk itu kami ada di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan, pakai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu baik dan tidak berkesudahan, yang memberkati kami sampai hari ini. Kami berdoa dan kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Sambil gelas dibagikan, kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Mendengarkan pengumuman. Shalom. Pengumuman hari Minggu 4 September 2022. Gereja Kristen Pantai Kota Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak David Yusmita, untuk firman Tuhan hari ini, dan untuk pelayanan Bapak Pendeta Stefanus Lukas, untuk pelayanan perjamuan kudus hari ini.
Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, latihan choir atau paduan suara. Diingatkan kepada seluruh pelayan choir atau paduan suara, hari ini setelah ibadah raya akan diadakan latihan choir. Ditunggu kehadirannya. Pengumuman kedua, penggalangan dana bagi pengembangan gereja GKPI Jatinegara. Sehubungan dengan rencana pembelian rumah untuk perluasan gedung gereja maupun renovasi ruang ibadah untuk mendukung kegiatan di GKPI Jatinegara, gereja mengajak seluruh jemaat untuk dapat bersama-sama berpartisipasi menabur bagi pekerjaan rumah dengan cara memasukkan dana ke dalam amplop persembahan dengan mencantumkan keterangan dana pengembangan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa berkat. Saya persilakan. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa untuk persembahan yang diberikan jemaat kepada gereja, biar uang itu dipergunakan untuk pekerjaan di tempat ini. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita mungkin yang sakit atau yang ada masalah, kita doakan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur. Kami berdoa untuk jemaat kami yang telah memberikan persembahan kasihnya berupa penghasilan uang yang dia dapatkan dari pekerjaannya Tuhan. Apapun yang mereka berikan itu, Engkau yang lebih mengerti hati mereka Tuhan. Kiranya Engkau akan membalas kasih itu, apa yang mereka kerjakan Tuhan, dengan berlipat kali ganda, sehingga yang mereka perbuat menjadi contoh kehidupan yang baik bagi orang lain. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang hadir saat ini, yang segala kebutuhannya Engkau tahu Tuhan, Kau hamba-Mu tidak tahu. Baik permohonan sakitnya Tuhan, yang mungkin yang lalu-lalu belum ada kesembuhan. Biar pada siang hari ini Tuhan, Kau akan memberikan kesembuhan itu kepada mereka yang mengalami sakit. Kita percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kuasa itu kami alami dan kami dapat nikmati bahwa Engkau betul Allah yang hidup. Kami berdoa juga mereka yang mungkin ada terbeban berat, ada kesulitan ekonomi. Tuhan juga tolong mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kau akan tolong dengan memberikan berkat yang lain dengan cara lain Tuhan. Kalau kami tidak tahu pertolongan apa yang Kau akan berikan, tapi kami percaya segala sesuatu yang tidak cukup Tuhan, Kau akan cukupkan bagi kehidupan kami. Kami melihat seluruh anak-anak Tuhan yang setia dan mengasihi Engkau, yang terus mengikuti kehidupan kerohanian, yang rindu akan pujian, yang rindu akan hubungan dekat dengan Tuhan, maka Engkau tidak akan tinggalkan mereka. Janji-Mu Tuhan, Kau akan menyertai di mana mereka berada. Dan janji itu Tuhan bukan hanya saat ini yang lalu, tapi sampai akhir zaman Kau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh kegiatan ibadah-ibadah hari ini. Tuhan pakai orang-orang yang setia. Tuhan pakai orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Baik yang bersangkutan, istri dan anak-anaknya, seluruh keluarga Tuhan. Berkat itu berlimpah bagi mereka sekalian. Kau mau bukakan tingkap langit-Mu dan Kau akan curahkan berkat itu kepada kami sekalian. Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau angkat tangan biar kita mau terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah pulang. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.